Panduan Resusitasi Jantung Paru atau RJP dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI yang ada saat ini belum membahas langkah-langkah resusitasi dalam situasi pandemi seperti era COVID-19 ini, di mana penolong perlu memberikan pertolongan dengan tetap memastikan keamanan mereka sendiri. Untuk itu, PERKI memakai pedoman RJP dari American Heart Association atau AHA yang bekerjasama dengan American Academy of Pediatrics, American Association for Respiratory Care, American College of Emergency Physicians, the Society of Critical Care Anesthesiologists, dan American Society of Anesthesiologists, dengan didukung oleh American Association of Critical Care Nurses dan National EMS Physicians dalam memberikan pertolongan yang tepat terhadap korban henti jantung terduga atau positif COVID-19. Prinsip umum resusitasi pada pasien terduga positif COVID-19. Yang pertama, sebelum memasuki tempat kejadian, penolong harus menggunakan alat pelindung diri untuk kewaspadaan infeksi airborne maupun droplet. Yang kedua, batasi jumlah tim penolong di tempat kejadian. Yang ketiga, pertimbangkan penggunaan alat resusitasi jantung paru pada pasien dewasa maupun dewasa muda yang memenuhi kriteria. Yang keempat, komunikasikan dengan jelas status infeksi COVID-19 kepada penolong baru sebelum mereka sampai di lokasi maupun saat memindahkan pasien ke tempat yang baru. Jika korban berada di luar rumah sakit, maka perlu diperhatikan yang pertama, telekomunikator. Untuk semua tenaga medis yang menerima panggilan, sesuai dengan protokol lokal yang berlaku, direkomendasikan untuk melakukan screening kepada semua telepon yang masuk terkait dengan gejala COVID-19. Telekomunikator harus mengingatkan kepada tim penolong medis yang akan menuju ke tempat kejadian untuk mengenakan APD jika dicurigai adanya infeksi dari COVID-19. Telekomunikator juga harus memberikan panduan melakukan RJP dengan kompresi dada saja untuk meminimalisir terjadinya penularan COVID-19. Kedua, yang perlu diperhatikan yaitu saat ambulans tiba. Setibanya ambulans di tempat kejadian, langsung evakuasi korban menuju ambulans untuk pengkajian lebih lanjut dan untuk pertimbangan penggunaan ventilasi manual. Jika saturasi oksigen korban rendah atau menurun, pertimbangkan menggunakan ventilasi manual dengan supraglottic airway ataupun bisa menggunakan back mask device yang dilengkapi dengan penyaring HEPA apabila tersedia. Jika terjadi dalam rumah sakit, perhatikan sebelum henti jantung. 1. Diskusikan pelayanan lanjutan dan tujuan perawatan dengan semua pasien atau wali yang terduga atau positif COVID-19. Begitu sampai di rumah sakit dan apa yang ingin dilakukan begitu ada perubahan yang signifikan pada klinis pasien. 2. Monitor ketat tanda dan gejala perburukan klinis untuk meminimalkan kebutuhan intubasi emergensi yang meningkatkan resiko bagi pasien dan tenaga medis. 3. Jika pasien berisiko henti jantung, pertimbangkan untuk secara proaktif memindahkan pasien ke ruangan bertekanan negatif bila ada, untuk meminimalkan resiko paparan terhadap penolong selama resusitasi. 4. Tutup pintu jika memungkinkan untuk mencegah kontaminasi ruangan yang berdekatan. Oke, jadi poin yang kelima adalah prinsip-prinsip sebelum melakukan RJP atau resusitasi jantung paru atau yang biasa kita kenal sebagai CPR. Yang pertama yaitu jangan memperburuk keadaan, yang kedua yaitu jangan menjadi korban selanjutnya. Berikut adalah contoh kejadian kasus kegawat daruratan yang memerlukan penanganan BHD, yaitu dengan melakukan resusitasi jantung paru atau RJP. Jika kita melihat korban jatuh pingsan, segera cek tanda vitalnya. Kemudian, apabila keadaan tidak memungkinkan, segera hubungi nomor emergensi yaitu 119 atau dengan menghubungi pelayanan kesehatan terdekat. Sebelum kita memakai APD, lakukanlah cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, gunakan APD seperti hazmat, masker, handscoon, face shield, dan alas kaki yang sesuai dengan SOP. Pastikan lingkungan di sekitar pasien tersebut aman. Kemudian, cek denyut nadi di bagian arteri karotis. Tempatkan tangan di tengah dada.
kunci jari-jari, jaga tangan tetap lurus. Mulai kompresi kurang dari 10 detik setelah mengenali cardiac arrest. Kompresi dada yang dalam dan cepat 100 kali per menit. Complete chest recall di antara kompresi. Meminimalisir interupsi, menghindari ventilasi yang berlebihan, buka jalan nafas. Selanjutnya, periksa pernafasan. Bantuan nafas. Pada saat ini, tidak dianjurkan untuk memberikan nafas dari mulut ke mulut, dari mulut ke alat pelindung, maupun dari mulut ke hidung. Berikan bantuan ventilasi bagging sungguh. Pemberian dilakukan sesuai tidal volume, rasio kompresi dan ventilasi 30:2. Ventilasi diberikan tiap 6-8 detik atau 8-10 kali per menit. Kompresi dada tetap dilanjutkan pada saat pemberian ventilasi. Perhatikan, apabila korban mulai menunjukkan tanda kesadaran, maka RJP dapat dihentikan. Jika korban menunjukkan tanda-tanda sirkulasi, airway, dan breathing dengan baik, berikan recovery position. Recovery position. Posisi ini dipergunakan untuk korban dewasa yang tidak sadar namun pernafasannya sudah normal dan sirkulasinya efektif. Posisi ini dibuat untuk menjaga agar jalan nafas tetap terbuka dan mengurangi resiko sumbatan jalan nafas dan aspirasi. Korban diletakkan pada posisi miring pada salah satu sisi badan, dengan tangan yang di bawah berada di depan badan. Penting untuk diingat kapan RJP bisa dihentikan. Yang pertama, saat kembalinya ventilasi dan sirkulasi spontan. Yang kedua, ada penolong yang lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, penolong lelah atau sudah 30 menit tidak ada respon. Yang keempat, adanya DNAR, yaitu do not attempt resuscitation. Dan yang kelima, adanya tanda kematian yang irreversible. Pentingnya untuk diingat kapan RJP tidak dilakukan. Yang pertama, tanda kematian rigor mortis. Yang kedua, sebelumnya dengan fungsi vital yang sudah sangat jelek dengan terapi maksimal. Yang ketiga, bila penolong korban akan membahayakan penolong.